Shalom, perkenalkan nama saya Yunan Anggraini Miranti Besi, Prodi Pendidikan Seni dan Konseling Kristen. NIM 104 2021 0031. Kelas A semester 1. Saya akan membawakan materi tentang teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang menjalankan proses pemikiran dan perbedaan kondisi mental serta pengaruh faktor internal dan eksternal dalam menghasilkan belajarnya seorang individu. Terdapat juga tokoh-tokoh yang mengembangkan tentang teori belajar kognitif. Yang pertama, Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetika, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, yaitu perkembangan sistem syaraf, dan terbentuk dari 3 cara, yaitu asimilasi, akomodasi, dan akulibrasi. Jean Piaget mengklasifikasikan perkembangan kognitif anak menjadi beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama, tahap sensori motor, yaitu terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Tahap ini bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik atau melihat dan mendengar dengan tindakan motorik atau menanggapi dan menyentuh. Tahap yang kedua yaitu tahap pre-operasional, yaitu yang terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Tahap perkembangan anak ini yaitu dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret ketika ia bisa menggunakan pemikiran secara logis. Tahap yang ketiga, tahap konkret operasional, yang terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Di mana tahap ini anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis. Anak sudah tidak memusatkan diri pada karakteristik yang pasif. Tahap yang keempat, tahap formal operasional, yang terjadi pada usia 11 sampai 15 tahun. Pada tahap yang terakhir ini, anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir yang baik. Tokoh yang kedua adalah Jerome Bruner. Bruner menekankan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Bruner meyakini bahwa pembelajaran tersebut bisa muncul dalam 3 cara atau bentuk, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Tokoh yang ketiga adalah David Ausubel. Psikologi pendidikan yang diterapkan oleh Ausubel adalah bekerja untuk mencari hukum belajar yang bermakna. Berikut ini konsep belajar bermakna menurut David Ausubel. Menurut Ausubel ada 2 jenis belajar, yang pertama belajar bermakna dan yang kedua belajar menghafal. Belajar bermakna adalah suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai oleh seorang peserta didik. Sedangkan belajar menghafal adalah siswa yang berusaha menerima dan menguasai bahan yang sudah diberikan oleh guru yang dibaca tanpa makna. Adapun prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Yang pertama, proses belajar lebih penting dibanding hasil belajar. Yang kedua, dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan peserta didik yang aktif sangat diperlukan. Yang ketiga, berpusat pada cara peserta didik mengingat, memperoleh kembali, dan menyimpan informasi dalam ingatannya. Yang keempat, materi pembelajaran dipisah-pisah menjadi komponen-komponen kecil, kemudian mempelajarinya. Yang kelima, hasil pembelajaran tidak hanya tergantung pada informasi yang disampaikan guru, tetapi juga pada cara peserta didik memproses informasi tersebut. Yang berikut, aplikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya. Yang kedua, usia anak prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan siswa sangat dipentingkan dan guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke yang kompleks. Yang ketiga, guru menciptakan pembelajaran yang bermakna. Yang keempat, memperhatikan perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa dalam belajar. Adapun kelebihan teori belajar kognitif. Yang pertama,
menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan belajar. Yang pertama, Advanced Organizer. Langkah ini guru menyampaikan tentang materi yang akan dipelajari kepada siswa dan diharapkan siswa akan siap untuk menerima materi kalau mereka sebelumnya sudah mengetahui materi apa yang akan disampaikan oleh guru. Langkah yang kedua yaitu Progressive Differential, yaitu materi pembelajaran yang disampaikan guru harus bertahap dan diawali dengan hal-hal atau konsep-konsep yang umum, kemudian dilanjutkan ke hal-hal yang khusus disertai dengan contoh-contohnya. Langkah yang ketiga yaitu Integrative Reconciliation. Penjelasan yang diberikan oleh guru tentang kesamaan dan perbedaan konsep-konsep yang telah mereka ketahui dengan konsep-konsep yang baru saja dipelajari. Langkah yang keempat yaitu Consolidation. Adalah pemantapan materi dalam bentuk menghadirkan lebih banyak contoh atau latihan sehingga siswa bisa lebih paham dan selanjutnya siap menerima materi yang baru. Sekian materi dari saya, terima kasih.